Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai, nama saya Ervina Suhendar. Saya dari Universitas Juanda Bogor, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer, Prodi Sains Komunikasi semester 1. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai tugas pengantar ilmu antropologi saya, yaitu untuk menjelaskan tentang wawancara yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu, yaitu wawancara ibu hamil dan menyusui. Salah satu tujuan penelitian yang saya lakukan di sini adalah untuk menerapkan metode penelitian pengumpulan data di dalam ilmu antropologi, yaitu in-depth interview, dengan menginterview beberapa orang secara mendalam. Lokasi penelitian yang saya pilih yaitu Puncak, Bogor, khususnya Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Saya memilih 3 narasumber. Untuk narasumber yang pertama, saya temui di kediamannya di Desa Tugu Utara, Puncak, Bogor, Ibu Siti Rahma, 27 tahun. Selama kehamilan, beliau berkata bahwa beliau rutin memakan sayur mayur untuk memenuhi serat dalam kandungannya dan juga buah-buahan. Di dalam keluarganya, beliau juga dianjurkan untuk banyak minum air kelapa dan susu untuk protein, tapi air kelapa tidak dijelaskan apa spesifiknya manfaatnya, tapi dipercayai sangat baik ketika banyak meminumnya ketika masa kehamilan. Lalu Ibu Siti Rahma ini di keluarganya dilarang meminum obat warung karena diyakini berbahaya. Saat hamil banyak meminum obat-obat warung dan juga mie instan. Dan Ibu Rahma dilarang untuk mengangkat beban-beban yang berat seperti galon ataupun gas LPG. Karena Ibu Rahma ini adalah ibu-ibu yang aktif, aktivitas fisik selama masa kehamilan yang Ibu Rahma lakukan yaitu hanya rutin melakukan jalan santai saja, karena aktivitas fisik yang beliau lakukan sudah banyak. Beliau melahirkan di dukun beranak atau sering disebut juga paraji. Untuk tradisi yang Ibu Siti Rahma lakukan hanya melakukan selamatan 40 hari dengan mengundang ustadz, para ulama ke rumahnya dan juga mengundang para tetangga guna merayakan syukuran atas selamatnya ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Lia Permani, 35 tahun. Beliau banyak mengonsumsi ikan selama masa kehamilan dan juga serat sayuran. Karena Ibu Lia Permani ini sedikit ibu-ibu yang modern, aktivitas fisik selama kehamilan yang Ibu Lia Permani lakukan ini adalah hanya dengan menonton video yoga dari YouTube. Beliau melakukan ini seminggu sekali. Juga beliau menderita anemia. Ketika masa kehamilan, tekanan darah beliau sangat rendah. Namun setelah masa kehamilan, karena beliau sering merasakan pusing, lalu menjadi banyak mengonsumsi pil penambah darah, lalu tekanan darah beliau menjadi tinggi, dan itu menyebabkan pusing yang berlebihan. Ibu Lia Permani juga melahirkan di dukun beranak yang sering disebut paraji, yaitu salah satu tetangganya. Tradisi yang dilakukan hanya melakukan selamatan 40 hari dan sunatan anak laki-laki untuk anak laki-laki yang telah dilahirkan untuk anak kedua beliau. Untuk narasumber yang ketiga yaitu Ibu Rosidah, 24 tahun, baru saja melahirkan Oktober yang lalu.
beliau rutin meminum minyak zaitun, dipercayai agar licin mungkin maksudnya saat melahirkan itu lancar. Dan juga beliau ini adalah ibu-ibu yang sejuta kegiatan, padat, aktif, mengantarkan anaknya ke sekolah, dan juga kumpulan ibu-ibu pada biasanya, sehingga beliau tidak sempat untuk melakukan olahraga atau aktivitas yang lain. Untuk pola makan Ibu Rosidah sendiri, Ibu Rosidah pola makannya normal seperti sebelum kehamilan, namun hanya rutin meminum minyak zaitun. Dan juga Ibu Rosidah menuturkan bahwa beliau juga sering meminum air kelapa. Dan Ibu Rosidah ini ada yang unik, yaitu beliau disebut-sebut sebagai hamil kebo. Hamil kebo ini maksudnya mudah pulih dari pasca melahirkan, tidak terlalu lama untuk beliau pulih dari melahirkan, dan disebut pada akhirnya hamil kebo karena cepat pulih. Rosidah ini melakukan tradisi selamatan 40 hari dengan mengundang ulama di sekitar rumah beliau, dan juga melakukan hinatan untuk anak perempuan. Dan beliau berucap bahwa perkiraan estimasi anggarannya itu sekitar 7 juta rupiah untuk mengundang ulama, juga menyediakan konsumsi untuk tetangga untuk selamatan 40 hari dan hinatan ini. Kesimpulan dari interview yang saya lakukan yaitu tradisi keluarga sangat memengaruhi pola merawat ibu hamil ataupun ibu menyusuinya. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal berpengaruh besar terhadap adat istiadat yang dilakukan. Yang ketiga, warga Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor dominan masih banyak yang lebih memilih untuk melahirkan secara tradisional di dukun beranak ataupun paraji. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.